Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 6 mengenai input-output, CPU, dan perangkat komunikasi pada komputer. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok. Saya sendiri yang sedang berbicara adalah Bernardin Gunawan dengan NRP 16/2021-021, R. Muhammad Fahri Akila Putra 16/2021-025, Ramdan Mahfuz 16/2021-027, dan Rehandi Putra Zulkarnain 16/2021-027. Untuk di video presentasi kali ini, kami memiliki 4 subtema, yaitu yang pertama perangkat input, pengertian contoh dan cara kerjanya, yang kedua peralatan pemroses, pengertian komponen dan cara kerjanya, yang ketiga perangkat output, pengertian contoh dan cara kerjanya, dan yang terakhir yang keempat, perangkat komunikasi atau jaringan, pengertian contoh dan cara kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehandi Putra Zulkarnain dengan NRP 16/2021-017. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perangkat input komputer. Untuk pengertian perangkat input komputer itu yaitu perangkat input merupakan perangkat masukan dari komputer yang memiliki tugas untuk menerima setiap instruksi yang masuk ke komputer. Selain menerima data input, perangkat juga bertugas dalam menyalurkan data ke mikroprosesor yang berbentuk sinyal data input. Contoh-contoh dan pengertian perangkat input. Yang pertama itu ada keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah salah satu hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan, tekanan tombol atau klik, dan penggulungan atau scroll yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Yang ketiga itu ada joystick. Joystick adalah perangkat input yang dapat digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer di perangkat komputer. Gerakan penunjuk atau kursor dikendalikan dengan menggerakkan tuas pada joystick. Yang keempat ada scanner. Scanner merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengcopy atau menyalin dokumen fisik berupa teks atau gambar yang kemudian dapat disimpan ke dalam perangkat PC, komputer, atau laptop. Yang kelima dan yang terakhir itu ada flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Cara kerja contoh perangkat input keyboard. Pada saat kita menekan salah satu tombol pada keyboard, maka tombol tersebut akan menekan sebuah key matrix pair kecil yang membuat rangkaian pada bagian bawah pair menjadi terhubung. Hal ini membuat hubungan dua elektrik yang menjadikannya sebuah sirkuit. Mouse, pada intinya cara kerja mouse atau petunjuk atau pointer yang dikenali dengan panggilan mouse bisa digerakkan kemana saja berdasarkan arah pergerakan bola kecil yang ada dalam mouse. Bila kita buka dan keluarkan bola kecil yang ada di belakang mouse, maka akan nampak dua pengontrol gerak di dalamnya. Kedua pengontrol gerak itu bisa bergerak bebas dan mengatur gerakan pointer. Yang satu searah horizontal dan satu lagi vertikal. Flash disk. Penggunaan flash disk bisa dikatakan sangat mudah, yaitu hanya ditancapkan ke port USB komputer atau laptop. Nantinya Anda tinggal menunggu hingga muncul pemberitahuan pada My Computer jika flash disk sudah bisa terbaca. Jika sudah berhasil terbaca, maka Anda sudah bisa memakai flash disk atau membuka file yang disimpan di dalamnya. Scanner. Cara kerja scanner adalah dengan menyinari dokumen yang hendak dibuat versi digitalnya dan kemudian mengarahkan sinar yang terpantul ke elemen fotosensitif yang ada di scanner itu sendiri. Joystick. Joystick akan mendeteksi kemana arah tangan Anda saat Anda memegang tongkat pada joystick dengan menggunakan saklar elektronik. Joystick juga dilengkapi tombol yang berguna untuk melakukan tindakan kontrol lain selain gerakan. Tombol ini terkadang juga bisa disesuaikan dengan papan ketik atau keyboard.
Untuk materi selanjutnya adalah peralatan pemroses. Apa itu peralatan pemroses? Peralatan pemroses adalah suatu mekanisme di mana input atau masukan yang berupa instruksi tunggal maupun rangkaian instruksi diproses atau diolah untuk mendapatkan output atau hasil keluaran berupa informasi atau data dalam bentuk format yang lain, seperti yang diinginkan oleh pengguna komputer. Apa itu CPU? Dalam sebuah sistem komputer untuk PC standalone, umumnya yang disebut sebagai peralatan pemroses identik dengan CPU atau Central Processing Unit. CPU sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, unit control. Tugas unit control adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input, mengambil instruksi-instruksi dari main memory, mengambil data dari main memory kalau diperlukan proses, mengirim instruksi ke arithmetic and logic unit, menyimpan hasil proses ke main memory. Yang kedua adalah arithmetic dan logic unit. Tugas arithmetic and logic unit adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi dan melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Yang ketiga, register. Register berguna untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU. Peralatan pemroses. Yang pertama, motherboard. Motherboard atau mainboard adalah komponen dasar PC yang sangat penting. Merupakan papan utama di mana banyak komponen PC yang lain ditempatkan di situ. Jadi, motherboard adalah papan utama yang menampung komponen-komponen utama seperti mikroprosesor, RAM, dan ROM. Cara kerja motherboard adalah dengan menghubungkan berbagai macam perangkat keras komputer. Dengan begitu, setiap bagian-bagian motherboard yang terpisah-pisah tersebut bisa dijadikan satu hingga alur kerja komputer bisa terbentuk dengan sempurna. Yang kedua, prosesor. Dalam hal ini, mikroprosesor akan berfungsi sebagai CPU, yaitu unit pengolah pusat yang merupakan otak dari suatu komputer yang mengatur kinerja komputer secara keseluruhan. Yang ketiga, memori. Secara umum, sebuah sistem komputer dilengkapi dengan unit penyimpanan atau sering disebut dengan memori. Memori internal terdiri dari beberapa jenis memori yang memiliki spesifikasi dan fungsi yang berbeda-beda. Memori-memori yang tergolong dalam memori internal adalah ROM, cache memory, dan RAM. ROM atau Read Only Memory. Memori ini hanya dapat dibaca saja. Programmer tidak dapat mengisi suatu ke dalam ROM. Isi ROM sudah diisi oleh pabrik pembuatnya, berupa sistem operasi, yang terdiri dari program-program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer. Cache memory. Cache memory adalah suatu blok dari high-speed memory yang terletak di antara CPU dan main memory yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sangat sering digunakan. RAM atau Random Access Memory. Semua sistem dan program yang dimasukkan lewat alat input akan disimpan terlebih dahulu di main memory, khususnya di RAM. RAM merupakan memori yang dapat diakses, yaitu dapat diisi dan diambil isinya oleh programmer. Struktur RAM dibagi menjadi 4 bagian, yaitu input storage, program storage, working storage, dan output storage. Jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama ia akan mencarinya di cache. Jika data ditemukan, prosesor akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Tetapi, jika data yang dicari tidak ditemukan, prosesor akan mencarinya pada RAM yang kecepatannya lebih rendah. Umumnya, cache dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor sehingga pengaruh kerja RAM yang lambat dapat dikurangi. Dengan cara ini, memori bandwidth akan naik dan kerja prosesor menjadi lebih efisien. Yang keempat, video card. Video card adalah piranti yang berfungsi menghasilkan sinyal yang mengoperasikan monitor. Tanpa video card, monitor tidak bisa berfungsi, karena penghasil sinyal yang mengoperasikan monitornya tidak tersedia. Cara kerja video card. Saat aplikasi sedang berjalan ingin membuat gambar, aplikasi akan meminta bantuan dari driver kartu grafis. Driver grafis mendengarkan instruksi, baik dari OS maupun dari aplikasi, kemudian mengambil data digital yang diperlukan dan mengubahnya menjadi format yang lebih dimengerti oleh kartu grafis. Setelah itu, driver mengirimkan data digital yang baru diformat ke kartu grafis untuk dirender. Data masuk ke VGA melalui slot motherboard. Setelah disalurkan ke kartu grafis, data akan dikirimkan ke memori kartu grafis sebagai penyimpanan sementara. Kemudian, GPU akan mengambil data digital tersebut
dan mengubahnya menjadi piksel. Pada titik ini, piksel belum siap untuk ditampilkan di layar. Piksel tersebut akan dikirimkan kembali ke video RAM untuk penyimpanan. VRAM terhubung langsung ke digital to analog converter. Konverter ini juga bisa disebut RAM DAC yang bertugas menerjemahkan gambar menjadi sinyal analog sehingga dapat digunakan oleh monitor. Selanjutnya, RAM DAC mengirimkan gambar ke monitor melalui kabel. Yang kelima, sound card. Sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan dan merekam suara. Cara kerja sound card untuk mendengar suara adalah saat Anda ingin mendengarkan sebuah file suara berupa waveform .wav atau MP3 dikirim ke sound card. Lalu, file tersebut diolah dan diproses oleh DSP atau Digital Signal Processing yang bekerjasama dengan DAC, Digital Analog Converter. DAC di sini memiliki peran untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Setelah sinyal diubah, sinyal tersebut diperkuat dan dikeluarkan melalui speaker komputer. Cara kerja sound card yang kedua untuk merekam suara adalah saat Anda ingin melakukan perekaman suara, proses penginputan suara dilakukan lewat sebuah mikrofon. Lalu, suara diolah oleh DSP yang kemudian akan dikirimkan ke DAC yang berperan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Kemudian sinyal akan disimpan dalam format waveform table atau .wav. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Fahri Putra dengan NRP 2021-025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perangkat output pada komputer. Perangkat output atau perangkat keluaran adalah sebuah komponen yang merupakan bagian dari personal komputer. Perangkat output ini bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Peralatan output yang kita jumpai adalah seperti monitor, printer, dan speaker. Contoh pertama alat perangkat output adalah monitor. Monitor merupakan komponen dasar komputer yang kartus tersedia pada sistem komputer. Monitor merupakan alat untuk menampilkan hasil pemrosesan data dari alat pemroses. Ada 3 jenis teknologi pada monitor. Yang pertama adalah cathode ray tube atau CRT. Yang kedua adalah teknologi LCD atau liquid crystal display. Yang ketiga adalah LED atau light emitting diode. Teknologi pada CRT yaitu teknologi yang sama dengan yang digunakan pada televisi dan kita biasanya menyebutnya dengan TV tabung. Cara kerja pada teknologi CRT ini, dalam tabung sinar katode, elektron-elektron secara hati-hati diarahkan menjadi pancaran. Dan pancaran ini didefisikan oleh medan magnetik untuk men-scan permukaan di ujung pandan atau anode yang sebaris dengan bahan berfosfor, biasanya berdasarkan atas logam transisi atau red earth. Ketika elektron menyentuh material pada layar ini, maka elektron ini akan menyebabkan timbulnya cahaya. Lalu yang teknologi yang kedua adalah LCD atau liquid crystal display. Pada teknologi jenis ini disebut dengan kristal cair sebagai penghasil gambar monitor. Cara kerjanya adalah dengan cara memancarkan sinar melalui kristal cair yang kemudian dipancarkan secara elektrik sehingga membentuk sebuah panel-panel kecil yang datar. Kelebihan monitor LCD adalah minimnya konsumsi energi yang digunakan, juga mengkontras gambar yang lebih tajam dibandingkan dengan CRT. Lalu yang terakhir adalah teknologi LED atau light emitting diode. Teknologi jenis ini sama dengan LCD. Perbedaan secara fisik pada LED umumnya terletak pada bentuk yang lebih ramping atau tipis. Cara kerjanya adalah LED adalah dioda yang dapat mengeluarkan cahaya. Karena kemampuannya itu, maka LED sering lebih dipakai sebagai indikator dalam suatu alat. Dalam hal ini,
ini dapat menampilkan gambar. Lalu contoh alat kedua pada perangkat output adalah printer. Printer adalah peralatan output yang berfungsi untuk mencetak. Teknologi yang dipakai pada printer adalah dot. Gambar yang tercetak pada kertas terbentuk dari banyak dot, sehingga resolusi pada printer sering dikenal dengan dots per inch atau DPI. Ada contoh printer yang sering kita gunakan, yaitu printer inkjet. Printer inkjet adalah salah satu jenis printer yang mengandalkan tinta sebagai elemen untuk mencetak. Di dalamnya juga terdapat dua buah cartridge, yaitu cartridge berwarna hitam dan cartridge untuk tinta berwarna. Cara kerjanya yaitu setelah mendapatkan arus listrik masuk, pada fase ini printer akan melakukan learning dan mencari sinyal komputer. Selanjutnya, printer akan menerapkan pengaturan-pengaturan yang dilakukan di komputer, misalnya ukuran font, warna, dan lainnya. Semuanya akan masuk ke rangkaian controller printer untuk menjadi acuan tahap selanjutnya. Kalau sudah, printer akan masuk ke tahap pencetakan. Di sini, printer akan mencetak dengan berpaduan pada basis-basis data yang terhantarkan di kabel USB. Head printer akan bekerja untuk membuat karakter-karakter sesuai yang tertera di komputer sebelumnya. Contoh alat terakhir pada perangkat output adalah speaker. Speaker adalah alat perangkat keras yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio suara. Speaker juga disebut sebagai alat bantu untuk keluaran suara yang dihasilkan oleh perangkat musik seperti MP3 player, DVD player, dan lain sebagainya. Cara kerja speaker adalah mengubah gelombang elektromagnetik menjadi gelombang suara atau bunyi dengan menggunakan transducer. Perlu diketahui bahwa komponen-komponen yang ada dalam speaker akan saling berkaitan, di mana jika ada salah satu komponen speaker yang bermasalah, maka sudah dipastikan fungsi speaker tidak bisa berjalan. Sinyal yang berasal dari gelombang listrik dan sudah masuk dalam speaker akan dikuatkan oleh transducer. Gelombang listrik yang sudah dikuatkan ini langsung ditangkap oleh membran speaker yang kemudian diubah menjadi getaran. Nah, getaran yang ada pada membran speaker ini merupakan gelombang suara atau bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Dan selanjutnya, kita akan mengetahui penjelasan mengenai perangkat jaringan pada komputer atau perangkat komunikasi pada komputer yang akan dijelaskan oleh Ramdan. Nama saya Ramdan Mahfud dengan NRP 16/2021-027 akan menjelaskan tentang perangkat komunikasi atau perangkat jaringan pada komputer. Jadi, apa sih perangkat jaringan pada komputer? Perangkat keras atau hardware pada jaringan komputer adalah perangkat yang diterapkan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan komputer. Tiap komputer yang terhubung dapat saling berbagi data, file, dan sumber daya lainnya. Sebuah jaringan komputer bisa beroperasi dengan didukung oleh software dan hardware. Berikut perangkat jaringan komputer dan fungsinya. Yang pertama, ada modem atau modulator demodulator, yang merupakan perangkat untuk menghubungkan dari perangkat ke jaringan internet. Perangkat ini berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Modem mengganti sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog ketika melewati medium seperti saluran telepon. Kemudian modem merubah kembali isinya tersebut menjadi sinyal digital saat menuju komputer tujuan. Hal ini dilakukan agar bisa dipahami oleh komputer. Yang selanjutnya adalah kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Contoh beberapa jenis kabel perangkat jaringan adalah yang pertama, ada kabel UTP. Kabel UTP atau Unshielded
Twisted pair adalah jenis kabel yang terbuat dari bahan pengantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik, dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik, tetapi tidak memiliki pelindung dari interferensi elektromagnetik. Jenis kabel ini banyak digunakan karena harga yang relatif murah dan fungsinya yang memang sudah sesuai standar yang diharapkan. Fungsi kabel UTP digunakan sebagai kabel jaringan untuk LAN atau Local Area Network pada sistem jaringan komputer. Dan biasanya kabel UTP mempunyai impedansi kurang lebih 100 ohm, serta dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai pengantar data. Yang kedua, ada kabel STP. Adalah jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa bisnis instalasi. Terdapat pembungkus tambahan untuk tiap pasangan kabel. Kabel STP juga digunakan untuk jaringan atau jaringan data. Fungsi kabel STP adalah sebagai media transmisi yang digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Perbedaannya STP memiliki interferensi elektromagnetik yang lebih baik daripada UTP. Yang selanjutnya adalah Network Interface Card atau NIC. Perangkat keras jaringan komputer yang satu ini dikenal dengan istilah Ethernet Card atau lebih populer dengan istilah LAN Card. Adalah kartu jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antar komputer dengan sebuah jaringan. Umumnya NIC ini sudah terintegrasi dengan motherboard komputer dan laptop. Namun ada juga berupa kartu yang ditancapkan ke motherboard. Bahkan seiring dengan majunya perkembangan zaman, ada juga yang berupa USB. Yang selanjutnya adalah konektor. Konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Tanpa adanya konektor, kabel-kabel jaringan tidak dapat terhubung dengan network adapter atau NIC. Jenis konektor ini tentunya disesuaikan dengan jenis kabel yang digunakan. Misalnya untuk kabel jaringan UTP, menggunakan konektor RJ-45. Selanjutnya adalah hub dan switch. Hub dan switch adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server, atau perangkat lain. Biasanya perangkat keras jaringan ini digunakan untuk membangun topologi bintang. Kabel twisted pair yang datang dari sebuah workstation masuk ke dalam hub. Fungsi dari switch dan hub adalah sama. Namun sebenarnya cara kerja switch sedikit lebih rumit bila dibandingkan dengan hub. Switch tidak hanya sekedar mengurusi sinyal listrik, tapi juga harus memproses informasi pada lapisan atau layer data link. Informasi yang dicek oleh switch adalah alamat MAC address dari setiap perangkat dan komputer yang tersambung dengan dirinya. Yang selanjutnya adalah bridge dan repeater. Repeater dan bridge berfungsi untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen jaringan, lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel yang lain. Fungsi dari bridge itu sama dengan fungsi repeater, tetapi bridge lebih fleksibel dan lebih cerdas daripada repeater. Bridge dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Misalnya, bridge dapat menghubungkan Ethernet baseband dengan Ethernet broadband. Alat yang terakhir adalah router. Router adalah sebagai perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antara jaringan atau network. Oleh karena itu, router memungkinkan modem Anda dan perangkat lain untuk mentransfer data dari satu lokasi ke lokasi lain. Ibaratnya, modem adalah saluran yang mengirim data ke internet dan menerima data dari internet, dan router penghubung jaringannya. Kesimpulan pada video presentasi kali ini adalah sistem komputer memiliki arsitektur yang bagiannya memiliki fungsi, jenis, dan cara kerja yang berbeda-beda. Semua itu ada untuk menjalankan sebuah sistem, yaitu sistem komputer. Sekian video presentasi dari kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami menerima secara penuh kritik, saran, revisi, dan koreksi. Saya, Bernard Gunawan, dan teman-teman pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.